Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Para asatizah, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh pengurus Badan Kenaziran Masjid, malam ini saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan atau mentadaburi, lebih tepatnya surat As-Saff ayat 10 sampai ayat 13. Ini ayat populer. Salah satu organisasi jamaah massa Islam di Indonesia, yaitu Al-Jamiatul Wasliyah, selalu menjadikan ayat ini sebagai ayat moto. Ya, jadi masing-masing organisasi Islam itu ada ayatnya itu. Nah, Wasliyah itu sering memakai ayat ini, tapi sebenarnya ini bukan ayat Wasliyah. Ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyeru kita, dan setiap seruan mengucap diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah seruan yang spesifik ditujukan kepada orang-orang mukmin. Saya perlu menyampaikan bahwa penjelasan ayat ini adalah penjelasan yang saya sampaikan sepenuhnya pendekatannya adalah tadabbur. Saya tidak melakukan mekanisme penjelasan melalui kajian tafsir. Ya, tadabbur ayat itu sebenarnya adalah proses perenungan atau proses mengambil inspirasi dari ayat, dan itu diawali dengan kondisi keadaan hati kita. Jadi hati yang lunak itu akan menerima ayat-ayat Allah ini dengan lebih nyaman. Ya, semoga saja Allah memberikan kelembutan hati kepada saya untuk bisa menyampaikan kajian tadabbur ini dengan baik. Ya ayyuhalladzina amanu, ini seruan yang sudah saya katakan. Kalau Allah memanggil orang beriman itu anytime, every time. Artinya kapan saja dan di mana saja. Di mana saja kita sebagai seorang yang beriman. Panggilan ini bukan kepada kedudukan kita di antara manusia. Ini karena kita mengikat perjanjian dan menyampaikan penerimaan kita kepada Allah bahwa Dia Tuhan kita, Allahu Rabbuna. Allah Tuhan kita dan Tuhan di semua keadaan kita. Kalau kita sakit, Dia Tuhan kita, dan keyakinan kita harus muncul dalam bentuk bahwa yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah, dan tidak usah minta tolong kepada yang Allah tidak suka. Itu artinya seorang yang sakit dia tetap menuhankan Allah, walaupun resiko yang terkadang untuk bisa sembuh dia, artinya tidak ada lagi peluang bisa sembuh dari sisi obat. Dan yang terbuka besar peluang adalah obat yang haram misalnya. Tapi dia tetap tidak mau. Maka hal yang seperti ini juga dianggap sebagai satu kebaikan. Walaupun dalam bidang fikih ada penjelasan bahwa itu sudah terbuka pintu darurat untuknya. Pintu darurat artinya pembenaran untuk dia sembuh di situ. Ya. Karena tidak sekali dua kita menemukan, walaupun dalam sebuah hadis diceritakan Allah tidak menurunkan satu penyakit dan menjadikan penyembuhnya adalah sesuatu yang haram. Sehingga mengikut kepada hadis ini, saya yang tidak mengenal medis, artinya saya membantah bahwa yang haram itu bisa jadi obat penyembuh. Atau mungkin bisa jadi obat penyembuh, tapi pasti Allah menyediakan yang halal. Ya, bukan yang haram. Ya ayyuhalladzina amanu, orang siapa? Dia adalah Tuhan orang yang ingin jadi wali kota. Dan Tuhan setelah orang itu jadi wali kota. Karena banyak orang waktu dia ingin jadi wali kota, dia menuhankan Allah, tapi begitu dia sudah jadi wali kota, dia kurang menuhankan Allah. Begitu juga jadi gubernur, begitu juga jadi presiden. Ingat presiden kemarin, salah satu calon presiden kita untuk dapat restu Tuhan buru-buru pergi ke Mekah. Kalau saya tidak silap 2 hari saja tuntas perjalanan dan pelaksanaan ibadah umrah di sana. Dan itu ibadah umrah yang akhirnya memunculkan kontroversi. Dan istrinya tidak pernah pakai jilbab, tiba-tiba jadi orang yang berjilbab kapan saja. Dan begitu setelah menjadi presiden, istrinya membuka jilbabnya.
Nah, ini yang saya bilang tadi, konsistenlah kalau memang menuhankan Allah, tuhankanlah Allah di semua keadaan. Ya. Dikala kita belum jadi apa-apa dan ketika kita sudah jadi apa-apa. Karena jadi apa-apa itu cuma dunia saja itu. Dikala susah, dikala senang, dikala anak-anak, dikala orang tua. Dan Allah itu adalah Tuhan bagi laki-laki dan perempuan. Bahkan Allah itu Tuhan bagi kalangan orang yang sedang kemaruk karena kebetulan Presiden Amerika baru menghalalkan pernikahan sejenis. Ya. Lantas mereka kemaruk. Allah Tuhan bagi mereka, tapi Allah tidak merestui perbuatan itu. Walaupun si Adi Armando bilang Allah tidak mengharamkan itu, dan itu menunjukkan ya memang ya ngapain kita tanggapi, karena dia orang yang tidak mengerti Al-Quran. Kalau istilah saya itu macam preman pinggir jalan itu, apa, mancing-mancing marah kita. Nah, ketika kita tanggapi naik derajatnya, nah, dia pandai itu. Memang sebenarnya tidak, cuma masalahnya sekarang tingkat beragama kita lemah kali. Kita tidak memiliki penguasaan terhadap Al-Quran dengan benar. Saking lemahnya kita, kalau saya bilang umat Islam sekarang pedomannya itu bukan Al-Quran dan Sunnah, tapi ustadznya. Kalau baik ustadznya, kalau bagus ustadznya, kalau tunduk ustadznya kepada Allah, baiklah mereka. Tapi kalau kurang ajar ustadznya, kurang ajarlah mereka. Kayak yang di Blitar itu. Apa yang di Blitar itu? Yang sholat tarawih 23 rakaat 7 menit tuntas itu. Itu yang kurang ajar menurut saya pertama sekali, bukan masyarakatnya tapi ustadznya itu, imamnya. Kenapa? Kenapa umatnya ikut? Karena mereka tidak tahu, mereka tidak kenal agama. Mereka tidak belajar lagi Islam, mereka tidak temukan lagi sumber yang benar. Jadi kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini seruan. Ini nida, panggilan kepada semua orang di semua keadaan. Jadi kalau sudah beriman, cop, Tuhan itu adalah Tuhan kita di semua keadaan kita. Ya. Hal adullukum ala tijarah. Orang ini kalau diajak dengan pendekatan bisnis itu jauh lebih cepat respon biasanya. Ya. Mau enggak aku ajak kepada sebuah tijarah. Tijarah ini perniagaan. Bahkan unik-unik, tunjikum min azabin alim, yang bisa membuat kalian terhindar azab, dari azab yang pedih. Dan Allah tidak panggil wahai pedagang, bukan, tapi wahai orang yang beriman. Kepada siapa kita beriman? Kepada Allah. Kepada siapa kita beriman? Kepada hari kiamat. Kita meyakini ada hari di mana tempat kita tinggal ini akan binasa, hancur. Allah akan ganti dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ard bighairil ard. Allah akan ganti bumi ini dengan bumi yang lain. Ya. Siapa orang beriman? Orang yang beriman kepada akan adanya mahsyar, akan adanya mizan, akan adanya hisab, akan adanya haud, akan adanya siratal mustaqim, akan adanya surga dan neraka. Orang yang beriman kepada semua itu. Siapa orang beriman? Orang yang beriman akan adanya arasy Allah, qalam, sidratul muntaha, mustawa. Orang yang beriman kepada malaikat, kepada kitab. Itu yang dimaksud dengan orang yang beriman. Maka nyambung, kalau kalian percaya akan adanya surga dan neraka, bahwa itulah tempat terakhir. Ada satu nanti Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu adalah orang yang tak masuk surga, tak masuk neraka. Walaupun mengikut pendapat bahwa mereka akhirnya masuk surga itu. Jadi mereka ini diletakkan di sebuah negeri, yang negeri itu bisa nengok ke neraka dan bisa nengok ke surga. Jadi kalau mereka melihat ke neraka, mereka langsung berdoa, ya Tuhan, janganlah kau masukkan kami ke dalam negeri atau tempat di mana mereka diazab Tuhan. Ketika mereka melihat ke surga, mereka bilang, wahai penduduk surga, betapa indah dan enaknya tempat tinggal kalian. Ya, tapi mereka enggak bisa ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada penjelasan utuh, tapi kita bisa mencari tahu nanti dari Al-Quran siapa yang dimaksud dengan Ashabul A'raf. Nanti buka dalam surat Al-A'raf. Ya, tapi tempat yang menjadi tempat kembali manusia adalah surga dan neraka, dan orang beriman percaya itu. Kalau dia melakukan may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, siapa-siapa yang mereka buat kebaikan sebesar zarah akan mereka lihat hasilnya, dan yang jahat sebesar zarah juga akan mereka lihat hasilnya. Ya, mereka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu sudah banyak ayat-ayat yang berbicara tentang itu.
Mereka percaya itu. Mereka percaya kalau mereka merusak keimanan mereka kepada Allah, mereka akan masuk dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka begitu ada tawaran, mau nggak bisnis? Menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Nah, tidak perlu jawaban. Karena semua kita pasti mau. Nah, apa yang dijadikan bisnis ini apa? Tu'minuna billahi wa rasulih. Bangunlah trust kalian, kepercayaan kalian, keimanan kalian kepada Allah dan Rasulnya pada tingkat di mana kita tidak perlu meragukan lagi. Makanya sebenarnya belajar Islam itu, kalau generasi salafus saleh nggak kayak kita sekarang. Ini kan belajarnya tak tahu kita mau belajar apa ini. Sampai saya cuma duduk ceramah ini, bapak pun tak tahu ini apa yang mau saya bilang. Kan gitu dia. Kalau salafus saleh itu belajar, mereka duduk, mereka pegang kitab, mereka pegang hadis, dan mereka sama-sama mempelajarinya. Nah, mereka talaki kepada seorang syekh yang memang menguasai ilmu itu. Jadi kalau ini contoh, saya sedang sebenarnya kalau saya mengatakan insya Allah kalau rezeki kita baik nanti habis Ramadan saya mengajak kita ayo sama kita mengaji. Inilah contoh mengajinya. Cuma saya menawarkan nanti insya Allah nanti ada file video renungan yang bisa kita lihat dari tausiah-tausiah para ustadz-ustadz di dunia tentunya. Ada yang dari Amerika, ada yang dari negara-negara Arab, kita bisa lihat insya Allah. Atau juga video-video permisalan dari semua itu. Ya. Nah, jadi apa yang pertama? Iman kepada Allah. Iman itu apa? La syak. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan kau hakim dari apa yang diturunkan kepadamu. Artinya apa? Kalau Allah sudah bilang A, kita A, tidak B. Kalau Allah bilang tutup aurat. Nah, ini kadang-kadang penyakit seperti setan itu saya bilang. Setan itu kan membalikkan larangan jadi perintah dengan pakai otak. Tidak semua larangan harus dijelaskan. Dan bukan tidak mungkin pada larangan itu tersembunyi perintah. Itulah premis-premis atau logika-logika yang terbuka ketika kita hanya menggunakan otak mempelajari agama. Sampai ketika ternyata dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan bagaimana menutup aurat, bisa dibalikkan menjadi tergantung budaya masing-masing. Coba bayangkan itu, kan jauh sekali. Ya, julurkan jilbab kalian sampai di bawah dada kalian, itu kata Allah dalam Quran. Tapi tiba-tiba dalil yang dipakai jilbab itu tidak wajib karena menutup aurat itu tergantung budaya tempatannya. Kalau memang di situ pakai kerudung ya pakai kerudung. Kalau Najwa Shihab misalnya tidak pakai jilbab, ya nggak masalah. Ya selama tidak dianggap sebagai sesuatu yang tidak lazim. Kalau itulah logikanya, pergi kita ke tepi pantai, banyak perempuan-perempuan bule itu, telanjang pun mereka mau di sana. Dan kita tidak usah mempersoalkan karena itu budaya yang sudah uruf di tengah mereka. Kalau begitu, selama budaya itu uruf, maka ada istilah kearifan lokal. Sekarang ini banyak syirik dibilang kearifan lokal. Ini adalah kearifan lokal. Apa itu? Jamu laut. Sudah jelas-jelas kebodohan lokal diterjemahkan dalam bahasa kearifan lokal. Sehingga kemudian dibungkus dengan bahasa agama. Tradisi-tradisi yang tidak benar dicantolkanlah agama ke situ sehingga muncul sinkritisme. Makanya kalau bahasa tu'minuna billahi wa rasulih, itu artinya apa? Jangan keluar dari sini. Jadi ada ajaran agama ini yang sudah tidak usah ditambah dan dikurangi. Kalau memang sudah Allah bilang itu, gak usah tambah lagi. Tapi ada wilayah yang kita boleh berimprovisasi, karena memang tidak ada penjelasan pasti harus bagaimananya. Contoh, apa amal khusus di malam Lailatul Qadar? Nabi cuma jawab, nanti kalau memang kalian merasakan itu Lailatul Qadar, selalulah mengucapkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Udah, itu saja. Nabi tak suruh yang lain. Tapi apa kita harus berhenti di situ? Tidak, karena juga malam Ramadan ada kalimat man qama lailatul Ramadan, siapa yang menegakkan malam Ramadan. Apa yang dimaksud dengan qama? Memperbanyak salat. Maka enggak usah berbantah di 11:123. Lebih dari 23 kenapa rupanya? Ayolah, saya enggak ngerti lah dulu. Boleh enggak saya salat di malam Ramadan lebih dari 23 rakaat? Siapa yang larang?
Bukankah takarrub kepada Allah melalui salat adalah sesuatu yang dibenarkan? Selama saya tidak merancang salat saya sendiri. Maksudnya saya racik bahwa inilah dia formulanya, paketnya, kalau nggak begini nggak betul. Ya. Nah, ini perdebatan. Hati-hati karena setan juga sering kali membangunkan perpecahan di hati kita dengan memunculkan perselisihan yang tidak perlu. Jadi tu'minuna billah itu artinya penguatan, ditaukidkan kembali. Sudah, kalau memang kalian mau ikut perniagaan ini, ikutin Allah. Kita kadang-kadang untuk bisa sukses dagang, kita belajar sama motivator-motivator atau ahli marketing dunia. Bukankah Allah ahli marketing? Kalau mau dibilang dalam tanda petik lah. Bukankah Allah memiliki formula agar bagaimana kita beruntung? Bukan hanya sekedar dunia tapi akhirat. Kenapa kita tidak mau belajar sama dia? Begitu. Pertanyaan dan persoalannya adalah itu tadi. Aminu billah. Beriman gak sama Allah? Kadang tadi saya ada buka bersama di sebuah perusahaan perbankan. Mereka berdiri bersama dan mengucapkan visi perbankan mereka. Visi perbankan, misi perbankan. Kemudian bagaimana karakter pegawai. Saya tulis, saya ketik. Mereka ngomong, saya ketikin terus. Saya perhatiin. Tidak ada satupun yang tidak benar. Dan itu semua ada dalam Quran. Lantas siapa yang kemudian menampilkan itu pertama kali kalau begitu? Bukankah Allah sebenarnya ahli karakter building? Pembangunan karakter. Cuma masalahnya beriman gak kita sama dia? Nah, itu yang membuat kita sering kali jadi persoalan ini. Ya. Dan Rasulullah, banyak orang yang bicara rumah tangga. Ada tokoh di Indonesia, dia ahli keluarga sakinah tapi tidak menikah. Di Indonesia ini ada pakar yang kalau ditanya dulu selalu curhatnya ibu-ibu sama dia adalah tentang masalah rumah tangga. Ternyata rumah tangga dia pun berantakan. Artinya, kalau mau belajar dengan contoh yang paripurna itu ada sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah gandengkan. Allah itu adalah pemilik sistemnya, Nabi adalah yang menerapkan sistem dan ternyata dia sudah benar. Artinya contoh yang paripurna. Soekarno yang katanya itu adalah pencetus Pancasila, menurut saya dia tidak Pancasilais. Kenapa dia tidak Pancasilais? Karena dia buat Nasakom. Coba carikan Nasakom di Pancasila. Nasionalis agama komunis. Bukankah itu bertentangan dengan Pancasila? Kalaupun kita terima, yang dicetuskannya sendiri. Jadi rata-rata pemilik ideologi besar di muka bumi atau pencetus ideologi besar di muka bumi adalah orang yang tidak konsisten dengan ideologi yang dia cetuskan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bawa Islam. Maka kalau kita mau belajar Islam tanpa pegang Quran, cukup ikutin saja sunnah yang dia tinggal. Kita selamat insyaallah. Kenapa? Karena dia tidak hanya pintar membicarakannya, tapi berhasil membuktikan dan mewujudkannya dalam perilaku sehari-harinya. Ya. Kemudian ini jadi ada satu paket visi kita adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kemudian misi hidup kita itu dalam wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan berjihadlah kalian. Apa yang dimaksud jihad? Jihad itu adalah upaya optimal sungguh-sungguh untuk membangun kebenaran dan meminimalisir atau menghancurkan ketidakbenaran. Tentu dengan ketentuan yang Allah ridhai. Apa modalnya? Amwalikum wa anfusikum. Jadi Allah tidak bilang berjihad itu perang. Bahwa tugas utama atau tugas satu-satu kita itu perang. Jadi yang dimaksud berjihad itu begini. Ibu punya anak, ya. Pingin anaknya solehah, ya. Tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Gunakan hartamu dan dirimu untuk membawa anakmu jadi anak soleh. Anak yang berhafaz Quran usia 5 tahun kemarin dalam lomba hafiz Quran tahun lalu kalau nggak silap ya, namanya Musa itu. Ya, ayahnya ternyata setiap malam dari usia 3 tahun sudah membangunkan dia jam 3 pagi. Itu yang dimaksud dengan tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Sekarang tinggal itu saja. Mau ngapain? Oh saya ustaz, saya seorang politisi, saya ingin tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Optimalkan dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Kalau pakai bahasa, jadilah orang yang terbaik dalam semua urusan hidupmu dan jadikan harta dan dirimu sendiri sebagai modal utamanya. Kalau mau diterjemahkan begitu.
Tapi kalau agendanya sudah pada perang, maka tujahiduna itu bimaknal qital, dia maknanya perang. Tapi kalau belum perang, Bapak apa kerjanya? Saya hakim. Oke. Jadilah hakim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan modalmu adalah dirimu dan hartamu. Dulu di zamannya yang paling terkenal kan di zaman sahabat itu adalah Syuraih. Dia sempat menjadi hakim yang fenomenal di masa Ali bin Abi Thalib ketika dia sedang menyidangkan kasus hilangnya baju besi Ali bin Abi Thalib. Pencurinya tahu betul dia mencuri. Ali pun yakin betul itulah pencurinya. Cuma Ali tak bisa memberikan bukti di depan hakim. Hakim tahu betul bahwa Ali itu adalah presiden. Tapi dia pada waktu mengajukan gugatan, dia bukan presiden, tapi seorang rakyat yang mengajukan gugatan. Apa yang terjadi? Ali kalah. Tapi kekalahan Ali adalah kemenangan Islam. Karena Syuraih mampu menjadi hakim yang benar, hakim yang adil. Maka Yahudi itu akhirnya menyatakan diri Islam. Bukankah itu kemenangan? Kalau dilihat dari pendekatan pribadi, kelewat ini Pak Hakim ini, masa presiden tidak dibela? Tapi ternyata ketika si hakim melaksanakan sistem seperti maunya Allah, bukankah yang terjadi adalah masuk Islamnya seorang kafir? Dan bukankah itu kemenangan? Islam ini agama yang tidak bicara tentang orang per orang, tapi komunitas kita. Subhanallah. Makanya tujahiduna bi amwali. Harta. Allah tidak pernah nyuruh kita berhenti pada tingkat harta tertentu. Alhamdulillah saya penghasilan sudah 500 juta per bulan. Untuk apa lagi saya usaha? Kau pikir Allah itu cuma mampu ngasih kau 500 juta? Lebih dari itu Allah sanggup. Ya tapi untuk apa lagi? Itulah cara berpikir kita terlalu subjektif. Padahal pada harta kita itu makin banyak, makin besar titipan Allah untuk orang lain. Siapa orang lain? Orang lain itu adalah orang yang Allah tidak mau apapun kesalahannya. Allah marah sama kita kalau kita ganggu dia. Anak yatim, orang miskin, orang lemah, orang teraniaya. Jadi kalau kita punya duit, ada orang miskin masuk Kristen misalnya, jangan kita bilang, wah memang kelewat, gara-gara cuma dikasih super mie Pak Ustadz. Yang cocok ditempeleng mulutnya kita itu. Kenapa? Cobalah, gara-gara dikasih super mie dia pindah agama, itu pertanda karena bapak gak pernah ngasih dia super mie. Maka jangan mulut kita lancip kali terus marah sama dia. Lemah kali imannya. Lemah kali imannya karena kita pun pelit kali sama dia. Ya, padahal pada harta kita ada titipan Allah. Ada kewajiban yang harus diserahkan kepada mereka. Maka tujahiduna bi amwalikum. Allah mau kalau kita bisnis serius. Di Medan ini ada tukang jual risol. Risol aja yang dia jual. Tapi udah kemana-mana jualannya. Ada jual bika. Bika saja kemarin. Tapi udah, saya pikir Indonesia ini udah kenal dia. Jadi apa? Yang hilang dari kita adalah serius untuk mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita. Kita lebih serius ngeributin kerjaan orang sekarang. Jadi kita udah lebih sering jadi komentator. Kita orang tua, ibu dari anak kita. Coba saya tanya sama ibu sama bapak. Dalam kesibukan harian kita, ada berapa jam yang kita serius mendidik anak kita? Ada nggak modul? Buku catatan yang kita pakai, ini loh bacaan Quran anakku hari ini. Astagfirullahaladzim. Saya juga kena kalau itu. Artinya, saya baru teringat apa yang mau saya bilang. Saya tak tahu anak saya nomor 1 sholat zuhur atau sholat zuhur tadi jam berapa dia. Saya tak tahu sholat asarnya jam berapa. Bisa nggak? Seharusnya saya punya buku itu. Pertumbuhan sholat, kebiasaan sholat anak saya. Itu tanda saya serius. Kenapa? Karena Luqman itu dalam Quran juga dia serius. Mungkin pekan lalu udah saya bilang, wa huwa ya'izuhu. Makna ya'izuhu itu Luqman sudah punya modul pendidikan, Luqman sudah punya waktu yang disediakannya untuk anaknya, dan prioritas-prioritas apa yang harus diajarkan. Dia mulai dari la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir.
Wa in jahadaka ala an, itu rentetan-rentetan prioritas yang harus diajarkan oleh Luqman kepada anaknya, dan dia serius. Dan tidak ada cerita bahwa anak Luqman adalah anak durhaka. Pertanyaannya, apakah kita sudah serius atau profesional mendidik anak kita? Atau kita cuma dari sekian banyak kewajiban yang kita pikirkan, hanya pertama makan, kedua minum, ketiga pakaian. Bukankah tiga ini adalah bahagian yang, mohon maaf, ibu binatang, bapak binatang juga. Mohon maaf saya kasar sekali mungkin kalimat saya. Kalau persoalan sekedar makan minum, ayam pun nyarikan anaknya makannya. Kambing pun ngawani anaknya makan. Lantas kalau kesibukan kita cuma itu, banyak kita istighfar sama Allah di sini. Ya, baik. Kemudian, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini lebih baik bagi kalian kalau kalian tahu. Artinya apa? Cuma dua saja, iman sama Allah dan Rasulnya, kemudian optimalkan semua yang sudah dianugerahkan Allah untuk kejayaan hidup kalian, Islam kalian, dengan harta dan jiwa kalian. Baru apa untungnya? Yaghfir lakum dzunubakum. Jadi ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat tahajud, sholat tarawih, puasa, nggak bisa ngapus dosa itu. Dosa itu hanya bisa dihapus dengan mencari nafkah dengan cara yang halal. Luar biasa itu. Ibarat kotoran, pakai deterjen manapun nggak bisa, cuma satu deterjen dia bisa. Ada dosa yang hanya bisa dihapus kalau kita sendirian sama Allah. Ada dosa yang hanya bisa dihapus kalau kita di tengah orang susah. Ada dosa, jadi ada jenis penyakit yang cara ngancurkannya, Bapak nggak bisa manggil anak yatim ke rumah Bapak. Tapi cara ngancurkannya, Bapak harus pergi ke rumah anak yatim itu, minum dari gelasnya, makan dari piringnya, kalau bisa ngeletak di atas tempat tidurnya. Baru hancur dosa Bapak atau penyakit Bapak. Apa penyakit itu? Sombong. Pernah coba nginap semalam di rumah orang susah? Masya Allah, sakit perut itu malam. Saya pernah tinggal di rumah kawan saya itu. Ahi, saya mau buang air. Oh ya Ustaz, ayo. Ayo kemana? Rupanya dibawanya saya ke kebun. WC-nya itu di kebun, WC cemplung dia. Ya Allah. Padahal saya sudah menikmati tidur di atas tilam yang tidak tilam, tapi bambu yang dianyam. Apa istilahnya itu? Itulah tempat tidurnya. Tidak ada tilamnya. Lantainya tanah, lampunya teplok. Coba harga rumah kita, harga tilam kita dibanding dengan rumah dia. Nah, itu bentuk. Jadi ada penyakit yang nggak bisa kita. Tapi saya sudah, alhamdulillah, saya sudah sumbang anak yatim sekian. Malah sombongnya makin kuat. Kenapa? Karena dia tidak. Ya, kalau mau berobat, Imam Al-Ghazali itu salah satu cara dia menghilangkan riaknya itu pergi dia ke pasar, duduk dia di pinggir jalan. Tapi dipilihnya tempat lalu larang orang. Ibarat masjid, pintu masuk itu, duduk dia di situ. Orang lalu lalang tak ada yang tahu dia. Supaya apa? Menghancurkan soknya itu. Nah kadang-kadang awak udah ustad, tak mau lagi makan pun tak mau gabung sama orang. Ya, itu contohnya. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannat. Nanti Allah masukkan kalian ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibah. Dan tempat tinggal yang baik. Fi jannati 'adn. Jadi pertama dimasukkan surga, kemudian rumahnya juga spesial, ya. Dzalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang besar. Padahal cuma beriman sama Allah, sama Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Cuma itu saja. Keuntungannya apa? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannat. Terus apa lagi? Wa ukhra tuhibbunaha. Ada lagi nih bonus, pasti kalian suka kalau bahasa bebasnya. Apa dia? Nasrum minallah. Kalian ditolong Allah. Wa fathun qarib. Tahu apa pertolongan Allah itu? Pertolongan Allah itu tidak merusak iman kita apapun godaan yang datang sama kita. Bukankah itu pertolongan Allah? Pertolongan Allah itu jangan artikan kita tidak pernah susah dalam hidup. Bukan. Pertolongan Allah itu di tengah kesusahan sekalipun kita tidak kehilangan ketundukan kepada Allah. Itu nasrum minallah. Apalagi pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu adalah dengan kita memang ditolong menghadapi musuh-musuh Allah. Itu pertolongan Allah. Ya.
wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Saya belakang ini selalu bilang, saya yakin di negeri ini hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah akan hancurkan negeri ini sehancur-hancurnya. Kenapa? Udah kurang ajar kali kita dari presiden sampai rakyat. Tapi saya tidak yakin yang pertama ini terjadi. Saya yakin yang kedua. Apa itu? Allah akan mengganti kita dengan generasi yang lebih baik. Kenapa? Karena kita udah kurang ajar kali sekarang. Jadi artinya Pak, proses ini akan ada terjadi proses daulah, proses pergantian, proses perguliran, di mana orang yang kita akhirnya biasa kalau kita udah sering kali buat jahat, kita pun jenuh itu. Terakhir banyak orang jahat berubah baik. Kenapa? Udah bosan dia jadi orang jahat itu. Nah, di Medan ini ada saya ketemu pengedar narkoba yang nggak pernah pegang narkobanya. Omzetnya besar. Sekarang dia sedang menuju proses tobat. Kemarin dia pergi umroh, terus dia masjid dia kelola dengan baik. Kemarin dia telepon dengan bangga, dia cerita kepada saya, Ustaz, saya sudah bangun masjid di kampung Ustaz, sekarang sudah naik kubah. Saya tanya sama teman saya, itu duit dari mana lah dia bangun-bangun itu semua? Kalau teman saya bilang katanya ada usaha dia yang lain Ustaz. Memang usaha yang lain ini agak ya mungkin kena posisi dia aja membuat akhirnya dia punya akses bagus lah gitu. Ya, usahanya jualan, dagang. Kalau yang itu udah diteruskan oleh generasi penerus yang lain. Nah, tapi dia tetap CEO. Dia istilahnya? Top leadernya. Ya. Tapi dia sudah tobat. Dia bilang sama saya, Ustaz, saya udah tua. Di dalam tubuh saya ini ada 5 peluru. Kalau perempuan, segala model perempuan udah pernah aku rasakan. Udah capek aku yang berdosa itu Ustaz. Nah, itu dia cerita sama saya. Aku pingin baik. Aku tak mau anakku rusak seperti aku. Ya. Jadi subhanallah. Jadi artinya apa? Fathun qarib itu artinya berubahnya orang-orang jahat menjadi orang baik. Eropa sebenarnya tengah mengalami proses perubahan menuju kebaikan. Walaupun di permukaan kita melihat kejahatan-kejahatan memang dilakukan terus-menerus oleh banyak orang. Wabasyiril mu'minin, dan berita gembirakanlah kepada orang beriman tentang berita ini. Nah, jemaah yang mulia, inilah catatan yang bisa kita ambil dari perenungan surat As-Saff yang sudah bahas ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.